Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Sabtu 29 Mei 2021 merupakan hari biasa pekan ke-8. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana aku lakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Dari seluruh kisah yang kita dengarkan, bagaimana Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan para pemuka agama Yahudi, baik orang-orang Farisi, para ahli Taurat, dan para imam Yahudi, serta bagaimana kita juga mendengarkan bahwa orang-orang tersebut, para pemuka agama Yahudi tersebut pun berbincang-bincang satu sama lain, dan arah perbincangannya sebenarnya sudah jelas bahwa baptisan Yohanes itu berasal dari surga dan bukan dari manusia. Tapi mereka, karena ketertutupan hati mereka pada ajaran baru, karena kedegilan hati mereka, akhirnya mereka menyembunyikan kebenaran dan mengatakan, "Kami tidak tahu." Padahal sebenarnya mereka tahu bahwa baptisan Yohanes Pembaptis itu berasal dari surga, berasal dari yang ilahi, berasal dari Tuhan sendiri. Sehingga Yesus dalam dinamika selanjutnya, ia pun juga tidak memberikan jawaban atas pertanyaan mereka yang menanyakan tentang kuasa yang dimiliki Yesus itu berasal dari siapa atau dari mana. Sebenarnya mereka pun juga tahu bahwa apa yang telah dilakukan oleh Yesus itu lebih besar daripada apa yang telah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus mengajarkan ajaran-ajaran yang luar biasa, ajaran-ajaran yang sungguh sangat inspiratif dalam menghidupi Taurat yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi sebagai pedoman penting dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa sebenarnya apa yang Yesus lakukan itu sesungguhnya berasal dari
atas dari Allah sendiri. Mereka sebenarnya juga tahu bahwa segala mukjizat yang Yesus lakukan, yang membuat banyak orang mengalami keselamatan, kesembuhan, serta semakin mendekatkan diri dengan Allah, itu juga mereka tahu bahwa itu sebenarnya berasal dari surga. Tidak mungkin bahwa kekuatan manusia dapat melakukan hal-hal itu semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Namun sayangnya orang-orang tersebut itu menutup kebenaran. Mereka sudah diberi akal yang baik untuk menangkap dan untuk mewartakan kebenaran, tapi mereka akhirnya tetap tinggal dalam dosa, dalam ketertutupan, dalam kedegilan, dalam ketidakpercayaan atau keraguan-raguan. Kita dipanggil untuk tidak mencontoh orang-orang ini. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang berusaha untuk mengungkapkan kebenaran atas apa yang kita yakini, bahwa Yesus Kristus itu sungguh berasal dari Allah. Ia adalah Allah yang menjadi manusia, yang melakukan ini itu, melakukan kebaikan untuk kita agar kita menjadi orang-orang yang baik. Kuasanya itu perlu selalu kita mohon, selalu menyertai kehidupan kita, selalu membuat kita semakin bertumbuh berkembang untuk percaya padanya, percaya pada penyelenggaraan Allah yang menyelamatkan kita. Semoga rahmat Tuhan